Oke, shalom. Shalom, selamat petang pada semua yang dapat pada malam ini. Shalom, shalom. Ya. Oke, eh, pastikan untuk mute dulu ya mikrofon masing-masing ya, supaya eh, kita punya kelancaran program kita pada malam ini. Oke, selamat datang ke program kita bertemu dengan Fakulti MBTS bagian Bahasa Malaysia untuk malam ini. Jadi pada malam ini saya akan jadi selaku moderator dan MC kita lah untuk malam ini. Jadi um, sebelum kita akan mulai dengan lebih lanjut ya. uh, jadi bagi yang baru join, Anda boleh itu nama Zoom Anda boleh guna nama sendiri lah ya. Itu jelas supaya mungkin senang nanti untuk kita identify mungkin untuk sesi-sesi soal jawab dan sebagainya. Oke. Dan pastikan juga audio Anda di mute dulu. Kalau line Anda bagus, boleh guna video ya, supaya kita boleh bersemuka, boleh tengok muka masing-masing. Okay. Tapi kalau line tidak berapa baik, jadi tidak mengapa ya, tidak mengapa juga. Masih ada yang masih masuk ya. Jadi kita mungkin beri sedikit ruang lagi untuk yang belum masuk. Saya ingin pastikan, adakah suara saya jelas di sini? Kalau jelas boleh tunjukkan thumbs up ya. Oke, kalau tahu. Oke lah. Ya, jadi tanpa membuang waktu, mari kita akan mulakan untuk malam ini. Jadi mari kita mulai dengan doa dulu ya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, kami mengucap syukur untuk pertemuan kami pada malam ini. Bapa, kami mohon Tuhan supaya perjalanan sesi ini Tuhan berjalan dengan baik daripada awal hingga akhir. Dan juga Tuhan, apapun yang message yang ingin kami sampaikan kepada peserta-peserta pada malam ini adalah jelas, dan juga Tuhan juga kepada yang uh, join pada malam ini yang berminat Tuhan, biar mereka lebih lagi Tuhan mendapat pencerahan pada malam. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, selamat datang kepada semua ya. Di sini saya dapat lihat uh, ada muka-muka yang sudah familiar, ada juga yang mungkin baru pertama kali juga yang saya dapat tengok ini. Oke, jadi selamat datang dan terima kasih karena telah join kita untuk pertemuan Zoom kita pada malam ini. Jadi tujuan kita adalah untuk apa ini mempromosikan dan juga menjelaskan apa-apa persoalan ataupun pertanyaan berkaitan dengan program-program yang MBTS tawarkan ya. Jadi ini adalah waktu yang sangat baik lah untuk kita pada malam ini.
Jadi pada malam ini kita ada bersama dengan dekan bagian bahasa, yaitu Dr. Franklin Karong sendiri, ya juga Pastor Sumping sebagai selaku registrar kita, ya juga ada bersama dengan kita, juga ada juga saya lihat eh, pencarah-pencarah ya yang sempat bersama dengan kita, ya macam Pastor Doris, ya juga pelajar-pelajar kita yang juga yang masih ya yang sedang uh, masih meneruskan pengajian, ada juga yang sudah baru saja graduan, ya alumni juga ada bersama dengan kita pada malam ini. Selamat datang semua dan selamat datang kepada yang mungkin ini pertama kali ya yang join kita pada malam. Jadi sangat senang dapat bertemu dengan Anda di dalam Zoom ini. Oke, jadi perjalanan program kita pada malam ini saya ingin beritahu secara ringkas ya. Uh, Selepas ini nanti kita akan bisa share lah ya, jadi biar memudahkan. Oke, jadi selepas ini kita akan lihat sedikit tayangan video ya daripada IT team. Dan selepas itu kita akan mendengar sedikit message ringkas daripada dekan bagian bahasa, yaitu Dr. Franklin Karong sendiri. Dan selepas itu kita akan dengar testimoni daripada uh, graduan-graduan kita yang lepas, ya, yang telah melanjutkan pengajian mereka di MBTS. Ya, jadi ada 3 orang. Ya. Dan selepas itu barulah kita akan mendengar penerangan tentang program yang MBTS yang tawarkan untuk tahun depan. Dan setelah itu ada challenge lah daripada dekan sendiri ya untuk yang berminat ya supaya menyahut ya panggilan untuk meneruskan teologi bagi yang berminat ataupun sedang mempertimbangkan keputusan itu. Dan selepas itu barulah kita akan buat sesi soal jawab ya di penghujung program ini. Jadi sepanjang Anda mendengar uh, presentasi ini berlangsung sama ada daripada dekan sendiri, daripada Pastor Sumping ataupun apa-apa soalan yang mungkin timbul dalam pikiran kamu, Anda boleh catat dulu ya dan simpan itu dan nanti boleh ditanyakan di dalam sesi soal jawab yang terakhir. Oke, jadi ini adalah perjalanan program kita untuk malam ini. Oke, oke. Jadi uh, seterusnya saya akan serahkan kepada kita untuk memainkan video ya, video BTS. Dipersilakan.
Oke, terima kasih IT Team ya telah mainkan kita video. Ya mungkin boleh menarik minat bagi yang eh, sedang mungkin mempertimbangkan untuk melanjutkan kajian teologi ya di MBTS. Jadi kita di MBTS seminari kita sudah pun lebih 60 tahun ya, eh, ditubuhkan pada 11 Januari 1954, bahkan sebelum tanah Melaya ini merdeka ya. Jadi kita juga seperti dalam video tadi, kita sudah diakreditasi oleh ATA, yaitu Asia Theological Association, dan uh, falsafah pendidikan MBTS yaitu 3H, yaitu berdasarkan tentang heart, head, and hand ya. Jadi falsafah kita menekankan keseimbangan di antara bukan saja pemikiran tapi juga hati dan juga hand, yaitu tentang skill. Okay. Jadi tanpa membuang waktu, jadi kita akan dengar sedikit message ringkas ya, daripada Dekan Fakulti Bahasa Malaysia untuk bagian kita ini yang malam ini akan berfungsi dengan kita, yaitu Dr. Franklin Karong. Ya, dengan itu dipersilakan. Shalom semua ya. Selamat datang atau selamat malam ya. Good evening. Selamat datang kepada semua yang mengikuti ya, sesi apa kita panggil ini. Pertemuan singkat ya pada malam ini untuk kita memperkenalkan MBTS kepada Anda semua ya. Pepatah Melayu ada berkata, tak kenal maka cinta, betul kan? Jadi kalau Anda tidak kenal apa itu MBTS, Anda tidak kenal siapa kami, ya, apa yang kita buat di sini, ya, Anda tidak akan merasa tertarik ataupun merasakan panggilan, tarikan untuk menyertai, ya, MBTS dalam memberikan pelajaran ataupun ideologi kepada rakyat Malaysia khasnya dan bangsa-bangsa lain yang juga datang ke yang boleh ya mengikuti pembelajaran di sini. Ya. Syarat suara saya jelas ya. Saya tidak akan bercakap panjang sebab nanti ya ada sesi pencabaran itu saya akan bicara lagi. Jadi malam ini ya kita akan terlebih dahulu ya memberikan peluang kepada pelajar dan bekas pelajar. Jadi saya harap kita semua boleh mendengar ya dan mendapat sesuatu yang bermakna dan bermanfaat ya, daripada perkongsian dan pertemuan kita pada malam ini ya. Kalau dengar saja teologi itu ya, kita selalu takut ya, teologi. Wah, ini untuk orang-orang yang pintar-pintar mungkin, untuk ahli-ahli scholar kah, cendekiawan, tapi sebenarnya ya bunyinya sajalah macam biologi kah, macam teknologi kah ya. Itu hanya perkataan perkataan Greek yang atau perkataan Latin yang kita pinjam, tetapi sebenarnya uh, tidak ada ya, susah sangat, bukan bukan tinggi sangat ya kalau kita dengar perkataan teologi itu. Ya. Saya malam ini ya kita akan dapat mendapat perspektif yang baru, yang berbeza. Jika dengar seminari itu bukan cemetery ya, orang selalu membuat gurauan-gurauan kata kalau pergi ke seminari itu pergi cemetery, pergi kubur, nanti iman terkubur ya, hanya kepala yang besar. Tapi itu tidak semestinya betul. Kalau kita tidak tahu, kita mungkin anggap itu kita tidak kenal. Kalau kita tak kenal, kita tak cinta kan. Jadi kita harus mengenali, maka kita akan tahu ya. Oke, jadi saya akan berhenti di sini dan saya akan bicara lagi nanti di hujung
pertemuan kita ini ya. Jadi saya serahkan masa ini kembali ya kepada Pastor Nicholas. Silakan. Pastor Nicholas, pergi makan kah? Pergi minum kan? Oops. Alright ya. Sementara kita menunggu Pastor Nicholas, mungkin dia ingat saya akan bicara. Oh, dia tertendang keluar daripada Zoom kita. Oke, saya rasa kita tahu apa yang akan kita lakukan selepas ini. Pastor Sumping ya, mungkin boleh teruskan dengan perkongsian ya daripada pelajar kita. Ya, kita ada testimoni graduan ya. Saya akan teruskan saja ya. Kita tak tahu apa yang terjadi kepada Pastor Nicholas. Jadi seterusnya ya, kita mempersilakan ya Pastor Sumping Esup ya, graduan kita pada tahun 2022 ya, 2 tahun yang lalu untuk berkongsi. Ya. Silakan ya, Pastor Sumping. Masuk sudah, Pastor Nicholas. Pastor Sumping ada di sini kah? Macam belum nampak lagi. Macam belum masuk dia. Ya. Halo, testing. Silakan Nicholas teruskan ya. Pastor Nicholas teruskan acara kita. Oh, sudah tadi ya? Sorry ya, sebab saya terkeluar sebenarnya. Ya, ada sedikit masalah lain misalnya. Oke, jadi kalau itu kita akan teruskan saja dengan testimoni. Oke, jadi saya berikan ruang ini untuk Pastor Abel ya untuk memberikan testimoni beliau. Beliau ini adalah merupakan graduan kita yang baru saja menghabiskan pengajian teologinya juga di MBTS. Jadi kita pun mau mendengar kesaksian beliau, bagaimana perjalanan beliau sepanjang belajar di MBTS, dan ini mungkin boleh menaikkan lagi semangat kita yang mendengar ya bagi rekan-rekan yang baru sudah join kita pada malam ini. Jadi dipersilakan Pastor Abel. Oke, terima kasih ya Pastor Nicholas. Selamat sejahtera semua. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini dan saya sangat bersyukurlah kita boleh bertemu di dalam pertemuan bersama fakulti dan pelajar MBTS BM pada hari ini. Nah, nama saya Abel Acor Sigar. Saya pelajar daripada program Master of Arts in Pastoral Study ya ataupun yang dikenali dengan MAPS. Dan jika tidak ada aral yang melintang, tahun depan saya akan menamatkan program inilah ya. Dan yang lepas saya telah graduate daripada BTS saya dan sekarang saya di dalam proses MAPS saya. Dan saya akan menceritakan sedikit pengalaman saya selama saya di sini. Ya, selama 3 tahun ini saya telah menjadi pelajar sepenuh masa, ya, sepenuh masa dan tinggal di dalam kampus. Saya sangat bersyukurlah karena telah mempelajari dan melalui banyak perkara di dalam MBTS. Khasnya dalam pembentukan 3H yang telah menjadi teras pembelajaran di MBTS ini. Ya, seperti yang Pastor Nicholas ada katakan, kongsikan di awal tadi, di mana 3H ini adalah head yang mengenai pengetahuan, heart mengenai pembentukan hati ataupun di dalaman, dan hand itu adalah tindakan ataupun perbuatan, action kita.
ya sebagai seorang pelajar. Nah, saya ingin berkongsi sedikit pengalaman saya di sini. Pada mula saya memasuki MDTS, tujuan saya hanya ingin menimba ilmu pengetahuan, ya, karena dengan pensyarah yang ada, saya sangat yakin bahwa saya mampu memperoleh ilmu pengetahuan yang berkualiti, ya. Nah, jadi tanpa saya sadari dalam proses pembelajaran, tanpa saya sadari terjadi ketidakseimbangan dalam proses pertumbuhan saya secara pribadi. Ya, saya agak susah, ya, tidak mahu menerima pembentukan khasnya pembentukan hati itu, ya, dan menjadikan diri ini keras, sombong seperti itu. Namun dengan teguran dan bimbingan dari pensyarah, kawan-kawan, dan juga pasti daripada teguran daripada firman Tuhan sendiri, itu telah merubahkan hati saya dan sekaligus perbuatan saya. Nah, saya terselamat dari cemetery. Ya, saya terselamat dari cemetery seperti kata Dr. Franklin. Ini adalah cemetery bukan ini adalah seminary bukan cemetery, ya, di mana kita dibentuk. Nah, saya terselamat daripada cemetery ini. Saya bersyukur. Dan saya yakin apabila kita terbuka untuk dibentuk, ya, di dalam MDTS ini melalui 3H ini, kita boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang baik dan siap melayani, di mana kita telah dipanggil untuk melayanilah. Oke. Nah, selain daripada itu, saya juga ingin berkongsi mengenai kemudahan dan persekitaran yang ada di MDTS lah, ya, untuk yang belum datang di MDTS, bahkan yang cuma part-time, ya, pasti pengalaman itu berbeza sebagai part-time dan full-time, ya. Nah, tempat saya di sini, rumah yang tempat saya dan keluarga saya diami ini adalah, wah, the best lah, ya, saya boleh katakan yang terbaik, ya. Sangat, ketika ada kawan-kawan ataupun pelawat dari gereja datang melawat saya, mereka akan berkata kepada saya, wah, ini rumah seperti kita di Borneo, dia kata, ya, ada rasa seperti di rumah. Itu yang sangat baik dan sangat seronok. Walaupun begitu, kemudahan, ya, rumah yang selesa dan keindahan ciptaan Tuhan yang ada, ya, seperti kamu lihat background saya ini, wah, orang jealous dengan pemandangan saya. Setiap hari saya berkata, I have a $1 million view, ya. Walaupun saya ada rumah yang cukup sederhana, tetapi saya ada $1 million view, ya, yang saya dapat lihat dan nikmati setiap hari, di mana saya berkata, Tuhan, terima kasih untuk setiap hari saya boleh melihat ini. Walaupun saya bukan jutawan, tetapi saya ada view yang jutawan ada, ya. Dan ya, itu sangat saya nikmati selama saya 3 tahun ini. Dan semua ini tidak ternilaikan, ya, saya tidak ternilaikan. Selain daripada itu, suasana yang aman dan damai sangat membantu dalam proses pembelajaran dan pertumbuhan iman yang lebih baiklah, ya. Saya juga boleh katakan perpustakaan kita ataupun pusat sumber kita memiliki banyak buku dan juga selesa, pasti, ya, sangat selesa. Ekon, wah, sangat sangat baik. Dan itu membuat kita lebih selesa dan nyaman untuk kita melakukan tugasan. Dan MDTS telah menyediakan, ya, satu tempat persekitaran yang saya boleh katakan eksklusif dan juga kondusif, ya, untuk saya, dan saya yakin untuk setiap kita yang berpikir untuk masuk ke MDTS dengan ragu-ragu, karena kita pasti ada kemudahan yang seperti saya kata, eksklusif dan sangat kondusif untuk kita belajar di sini. Nah, oleh itu, sebagai akhir kata daripada saya ingin mengambil kesempatan untuk menjemput semua yang hadir pada hari ini untuk persiapkan diri Anda di MDTS untuk melayani Tuhan demi kemuliaan Tuhan saja. Ya, sekian, terima kasih.
Oke, terima kasih Pastor Abel. Ya, itulah berdasarkan pengalaman beliau sepanjang berada di MPTF. Ya, seperti yang dikatakan tadi, beliau adalah merupakan pelajar sepenuh masa. Maksudnya dia berada di kampus ya. Jadi walaupun kita di MPTS sekarang ini, ya sejak daripada pandemik yang lalu kita sudah menawarkan juga pengajian secara online. Ya, tetapi kita tidak lupa juga bahwa kita masih membuka untuk uh, kita welcome pelajar-pelajar yang ingin melanjutkan pengajian teologi mereka secara sepenuh masa di kampus MBTS. Ya, jadi itu pengalaman beliau ya sebagai pelajar sepenuh masa di kampus MBTS. Jadi seterusnya kita akan mendengar juga testimoni uh, juga merupakan bekas pelajar kita juga, yaitu Pastor Sumping. Ada Pastor Sumping sudah? Halo, nah. Macam belum masuk ya. Belum betul ya kak. Ya mungkin ya itu tadi ya. Oke, kalau begitu kita teruskan dengan orang lagi ya, yaitu macam mana dia sudah nih. Oh dia sudah ada ya, tapi kita mungkin beri dia sedikit masa lagi untuk dia mungkin siapkan dia punya siapan apa kan. Kalau sudah ready boleh teruskan saja ya, Pastor Sumping. Atau kita terus dengan yang berikutnya. Tunggu dia mungkin ada masalah signal saya tahu. Ya, mungkin. Ya kita ini dari pelbagai pelusuk ya. Oke, kalau begitu kita teruskan dengan testimoni yang kedua. Nah, ini juga merupakan pelajar kita, uh, yaitu Puan Sharon ya. Ada ya di sini? Sudah Ada. ready? Oke. Dengan itu dipersilakan. Terima kasih Pastor Nicholas. Kita pernah bersama dalam kelas dulu. Ya, saya Sharon. Cikgu Chong lah biasa mereka panggil ya. Saya sudah mula belajar di MPTS 2021, yaitu sewaktu COVID. 2020, 1 tahun dilalui tanpa apa-apa. Jadi apabila pastor saya beritahu, coba kamu pergi daftar di MBTS. Dia kata mereka ada mula kelas BM. Saya pun cobalah, Cun waktu tu ada Zoom kan. Jadi kita mula di sana. Waktu saya masuk dulu tidak begitu ramai dan saya antara yang paling tua lah, kakak sulung mereka. Yang muda-muda saya masih ingat lagi Pastor Lukas tuh, muda lagi, muda daripada anak saya. Saya macam ibu mereka. Tapi sebab saya ini seorang guru, waktu COVID kita tak dapat pergi sekolah, kita juga buat kelas online. Dan saya banyak masa di rumah. Jadi saya pun daftarlah macam-macam kursus pagi, tengah hari, malam. Sangat seronok belajar dengan yang muda-muda. Saya ikuti perkembangan mereka. Satu perkara yang saya sangat kagum ialah saya rasa, wow, mereka ini begitu muda sudah melayani Tuhan. Saya ni sudah tua-tua, baru baru masuk. Tapi tidak juga terlambat ya. Saya ambil banyak sekali kredit dalam masa singkat sebab saya rasakan
begitu seronok untuk belajar. Of course, yang membantu saya waktu itu ialah kelas online. Of which saya tak perlu pergi ke Penang. Sambil saya boleh bekerja dan saya boleh belajar. Jadi itu double blessing lah. Gaji ada, pengetahuan otak pun ada. Jangan sangat membantu. Jadi apabila saya bekerja, saya rasa tension kerja itu banyak. Jadi tiap kali saya tunggu kelas malam untuk buang tension saya. Saya dengar cerita daripada pensyarah yang semua sangat bertauliah. Apalagi mereka daripada overseas yang mempunyai pengalaman yang begitu banyak sekali. Saya sangat seronok dalam kelas mereka. Saya dengar, saya tidak mengantuk walaupun saya letih. 3 jam. Daripada biasa kita mulai pukul 7 sampai pukul 10. Sangat interesting. Saya sangat kagum dengan pelayanan mereka. Ada yang mengajar itu sudah tua juga. So perkara yang sangat membantu saya ialah kelas online. So kalau ada di antara kita di sini yang bekerja, jangan lepaskan peluang ini. I would say satu peluang yang sangat bagus untuk distress, untuk buang tension kerja, ialah duduk dan dengar. Yang perkara kedua ialah pensyarah kita semua bertauliah. Baik-baik semua. Ada yang garang, tapi mereka garang dengan baik untuk membimbing kita. Kadang-kadang kita macam murid juga nakal-nakal lah, lambat masuk kelas, tak mau buka Zoom, Dr. Frank marah. But I tell you, it's very, very interesting. Okay. Perkara yang ketiga ialah satu senario yang saya tengok dalam MPTS ni, waktu awal dulu kita punya kelas hanya beberapa orang saja. Tetapi akhir-akhir ni sampai 40 lebih, 50 satu kelas. Itu satu senario yang baik. MPTS telah pun memberi platform yang sangat baik untuk kita khasnya yang bekerja, yang dari jauh, yang tak boleh pergi ke Penang, belajar. Ada peluang untuk belajar. So dari saya, I would say kelas online sangat membantu dan kita ada pensyarah yang sangat baik dan penambahan pelajar BM menunjukkan kita berada di arah yang betul untuk menyediakan ramai pelayan untuk masa depan. So di sini saya mengucapkan kesyukuran tertinggi kepada Tuhan, kepada semua pensyarah saya, okay, dan semua pastor-pastor yang bersama saya dalam kelas. Saya bukan pastor, saya guru, so selalunya saya seorang lah, bukan pastor, tapi saya seronok mengikuti kelas bersama mereka. Saya kagum dengan usaha mereka. So kepada semua di sini, jangan tak ikut, mesti ikut. Walaupun, another perkara ialah mereka tawarkan banyak kuliah. Kalau kita suntuk kurang masa, pilihlah mana yang sesuai dulu. Tak perlu tergesa-gesa. Take your sweet time. As long as you learn something yang sangat-sangat istimewa demi masa depan. I think that's all for me. Thank you, everyone. Oke, terima kasih, Ibu Sharon. Ya, jadi kita dengar tadi ya saksian yang menarik dari seorang guru sekolah. Jadi memang program-program MBTS sekarang ini kita sediakan, kita tawarkan bukan saja untuk orang-orang yang berminat untuk belajar teologi secara sepenuh masa, bukan saja untuk orang yang pergi ke kampus full time, tetapi juga kami bukakan peluang-peluang ini untuk orang-orang yang bekerjaya, tetapi yang sangat berminat untuk memperdalamkan lagi pengetahuan teologi mereka, memperlengkapi mereka di dalam pelayanan mereka. Karena banyak orang-orang kita yang mungkin di gereja yang sebenarnya orang-orang yang bekerja ya, yang sudah ada kerjaya sendiri, tetapi mereka juga melayani ya, melayani di gereja. Jadi di dalam kita melayani itu kita perlu dilengkapi lah dengan pengetahuan, dengan kemahiran
pendedahan kepada hal-hal teologi ya. Jadi ini satu contoh yang baiklah yang boleh kita lihat melalui Sharon tadi. Oke. Jadi bagi siapa-siapa yang mungkin di sini yang Anda juga adalah orang-orang yang bekerja yang sedang mempertimbangkan untuk belajar ya, MBTS memang ada menawarkan program-program kelas-kelas secara online ya untuk pelajar-pelajar yang seperti ini. Oke. Oke, next kita akan dengar testimoni lagi daripada juga bekas pelajar kita, yaitu Pastor Sumping Sup. Ya, dipersilakan. Pastor Sumping. Oke, Shalom, boleh dengar suara saya? Oke. Oke. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak MBTS Bahasa lah, karena memberi peluang kesempatan bagi saya untuk menyampaikan kesaksian lah mengenai pengalaman saya berada di MBTS. Pertama yang ingin saya sampaikan mengenai panggilan untuk menyambung pelajaran. Ya, karena saya ambil program di MBTS adalah MDiv. Jadi waktu saya melayani tamat saya dari BM dan saya mau melayani Tuhan. Saya melayani Tuhan di gereja, dan apa yang membuat saya mau sambung lagi melanjutkan pelajaran itu adalah karena saya rasa bahwa pengetahuan ataupun pendedahan pelengkapan untuk melayani Tuhan itu belum cukup. Itu yang pertama, merasa bahwa diri ini masih belum cukup lah. Yang kedua, itu keadaan jemaat. Jemaat sekarang, mereka itu lebih tahu maklumat. Bahkan sebelum khotbah kita pun yang kita siapkan, kita lihat jemaat tuh dulu mereka lebih tahu dengan apa yang kita akan cakap. Karena pendedahan kepada internet dan sebagainya, maklumat senang didapati sekarang. Jadi akhirnya perlu upgrade. Saya merasa diri perlu upgrade, ya. Dan itu yang sebenarnya membuat hati saya tergerak untuk sambung belajar, yaitu untuk menambah pengetahuan, untuk melengkapi diri di dalam pelayanan supaya lebih efektif ya dan relevan dengan keadaan jemaat. Yang kedua, mengapa saya pilih MBTS? Nah, karena begini, saya sangat percaya kepada pimpinan Tuhan dan saya percaya kepada doa. Sewaktu saya melayani di BM Marudi ya, pada tahun 2020, ngam-ngam masuk 2021 itu COVID, dan saya tidak dapat berbuat apa-apa di gereja waktu itu. Nah, bila saya merasa perlu belajar, dan pada masa yang sama, saya rasa ini memang rencana Tuhan, dan ngam-ngam MBTS waktu itu menawarkan secara online. Dan saya melihat perjalanan bagaimana saya berjumpa dengan MBTS, melalui bekas pensyarah saya juga, Pastor Sumping ya, yang ada di MBTS. Dan saya merasa ini jawaban dari doa saya. Sehingga waktu saya mendaftar diri ke MBTS, semua perjalanan itu bergerak dengan baik, lancar. Ya, jadi sehingga saya merasa bahwa saya memilih MBTS karena MBTS ini memang bagian daripada waktu saya berdoa, Tuhan pimpin di mana yang bagus, sekolah mana yang bagus. Dan yang kedua, kekuatan dari MBTS adalah dia menyediakan beasiswa yang cukup lah, sehingga ini memang waktu Tuhan, tepat pada waktu Tuhan. Oke? Dan itu yang saya lihat mengapa saya waktu itu memilih MBTS. Dan saya percaya bukan karena pilihan saya, tapi saya percaya bahwa Tuhan lebih dulu mengatur dan menetapkan itu sehingga saya memilih MBTS tepat pada waktunya. Dan pengalaman saya di MBTS ya, di MBTS saya mendapat pengalaman yang baru, terutama dalam budaya yang baru. Kalau di Sarawak, saya berasal dari Sarawak ya. Kalau di Sarawak kan kita bergaul dengan orang-orang dalam suku kita atau di dalam latar belakang budaya kita. Tapi di MBTS saya berjumpa dengan suku Cina, India, macam-macam ya, dari pelbagai tempat. Sehingga saya melihat budaya saya yang saya dari Sarawak bawa ke Semenanjung ya. Saya melihat ada sesuatu yang tidak dapat saya paksakan, sehingga kita harus belajar menerima suku yang lain dan budaya, cara kehidupan di MBTS. Selain itu, saya juga berhadapan dengan denominasi yang baru,
Kalau di dalam sebelum ini adalah dengan kalangan BEM saja. Tapi di sana di MBTS berjumpa dengan pelbagai denominasi, berjumpa dengan pelbagai pandangan, dan di sana kita belajar untuk toleransi, tidak memaksa pendapat sendiri, budaya sendiri dan sebagainya. Ini pengalaman-pengalaman yang bagus. Mengapa MBTS itu memperkayakan kita ya? Karena mereka itu mendedahkan kita dari di mana kita terkongkong, tapi kita sekarang terbuka begitu ya. Dan yang seterusnya saya lihat, bila saya sudah selesai dari MBTS ya, dan saya memikir begini, saya tahu banyak lagi sekolah lebih baik dari MBTS, ya sepertinya STM. Kalau cakap tentang akademik, ya kita boleh cari sekolah yang lebih baik dari itu. Tapi bukan bermaksud bahwa saya katakan MBTS tidak akademik, bukan. Tapi kalau saya melihat MBTS menekankan yang paling hadapan saya lihat adalah kerohanian, pada kerohanian. Jadi kalau nak cakap tentang pasal akademik, ya banyak sekolah lain. Tapi kalau menurut saya pribadi ya, kalau mau cakap tentang kerohanian, MBTS tempatnya. Begitu ya. Jadi ini pengalaman saya di MBTS lah, di mana dia dapat menyeimbangkan pengetahuan dan karakter kita. Di mana filosofi mereka pun sangat balance dan seimbang, MBTS ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman saya di sana lah. Dan sekali lagi, akhir sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada MBTS, dan juga bagi sekiranya ada rekan-rekan yang ingin menyambung ke pelajaran ke MBTS, melanjutkan pendidikan, ya jangan ragu-ragu, ya silakan meneruskan hasrat untuk menyambung pelajaran. Terima kasih, ini dari saya. Oke, terima kasih Pastor Sumping Asuk ya. Jadi kita ada dua Pastor Sumping di sini. Jadi jangan keliru. Ya, itu adalah yang tadi adalah bekas pelajar kita, oke, yang telah melanjutkan pelajaran dan tamat MDiv ya, dan sekarang ini melayani dan juga menjadi seorang pensyarah juga di tempat beliau sekarang ya. Jadi itulah pengalaman-pengalaman daripada bekas pelajar kita ya. Jadi MBTS menawarkan pengajian secara online, okay, dan juga dengan falsafah kita adalah coba menyeimbangkan bukan saja pengetahuan, tetapi juga secara kerohanian seperti yang disebut oleh Pastor Suping tadi ya. Dan kita ada satu aspek yang ditekankan di MBTS adalah spiritual formation, pembentukan rohani, yang menjadi suatu keunikan lah di MBTS. Okay, jadi kita tidak hanya menekankan pengetahuan teologi semata-mata, tetapi juga menyeimbangkan itu dengan hati dan juga pelayanan ya. Jadi semua itu diambil kira. Oke, jadi kita sudah mendengar kesaksian daripada bekas-bekas pelajar kita ya, dan juga yang masih sebenarnya melanjutkan pelajaran ya. Jadi sekarang ini kita akan mendengar penerangan tentang program yang ditawarkan MBTS untuk tahun 2024. Dengan itu kali ini saya pula akan mempersilakan Pastor Suping yang satu lagi, yaitu Pastor Suping kawan ya. Dipersilakan Pastor. Oke, baik. Terima kasih Pastor Nicholas untuk waktu yang diberikan. Ya, saya ini adalah Sumping apa namanya itu, senior, yang tadi itu junior. Yes. Oke, saya akan menjelaskan berkaitan dengan program-program yang ditawarkan oleh Jabatan Bahasa di MBTS ya. Oke, saya akan share. Oke, baik. Jadi kita di MBTS kita menawarkan sekurang-kurangnya ada 11 program yang boleh diikuti secara online maupun secara fisikal ya. Jadi kita ada program-program yang ditawarkan. Ya, jadi saya
ingin memberitahu bahwa di MBTS kita ada berbagai aliran bahasa ya. Ada English, ada Chinese, ya, ada bahasa Malaysia atau bahasa Melayu, ada juga program di luar yang dalam bahasa-bahasa yang lain seperti bahasa Korea, ada juga program dalam bahasa Nepal, dan kalau tak salah ada juga dalam bahasa Burmese, ya. Jadi ada banyak cabang ataupun aliran bahasa yang ditawarkan dari MBTS. Nah, untuk kita secara khusus pada malam ini adalah yang bagian bahasa, ya. Nah, untuk program bahasa ini, ya seperti yang saya katakan tadi, kita setakat ini kita telah menawarkan sebanyak 11 program yang boleh diikuti dalam program bahasa Melayu. Ya, jadi saya akan menjelaskan secara singkat ya satu persatu nama program itu, jumlah kredit yang harus diambil untuk menyelesaikan, dan juga mana GPA dan non GPA. Oke, jadi saya jelaskan juga GPA ini adalah yang diambil secara akademik, yang kita ambil di kelas. Dan non-GPA ini adalah subjek yang kita ambil di luar kelas. Nah, subjek-subjek ini adalah yang berkaitan dengan hand ataupun dengan kata lain yang berkaitan dengan kemahiran, yaitu baik tentang pelayanan di hujung minggu ataupun weekend ministry, praktikum, dan juga di sini juga berkaitan dengan pembentukan secara kerohanian. Nah, ini yang sering disebut oleh mereka yang bersaksi tadi, itu berkaitan dengan pembentukan hati. Nah, jadi program-program ditawarkan yang pertama adalah diploma pengajian Kristen ataupun diploma of Christian Studies. Program ini ditawarkan untuk orang yang sudah ada SPM ataupun sudah ada sertifikat. Dia boleh mengambil program ini secara online juga. Jadi jumlah kredit yang diperlukan ada 68 untuk menyelesaikan program ini. Jadi secara akademik itu 64 dan non-akademik itu adalah 4 ya. Jadi ini merupakan program diploma pengajian Kristen. Yang kedua adalah sarjana muda. Gerakkan slide, Pastor. Boleh gerakkan slide itu kah? Kita tak nampak. Oh ya kak, saya punya bergerak sudah. Kami hanya nampak skrin yang putih. Ada sedikit lah, tapi tidak ada. Oh ya Tidak kak. keluar. Oke, saya stop dulu, saya nanti share lagi ya. Karena saya punya berjalan dia. Oke. Ini dapat nampak ya? Ya, ini nampak. Ya, But show slide, play slide. ini sudah nampak. Ya, Dua kami nampak. ya. Kan sekali, so, tak keluar yang frame itu saja. Nampak kosong ya, Pastor. Ya, nampak frame itu saja yang jenis program ditawarkan. Yang program tuh dari 1 sampai 11 tuh belum keluar lagi. Dia akan muncul satu-satu. Tapi kami tidak nampak lagi. Belum ah. Sekarang bagaimana? Belum lagi. Belum lagi. Tak nampak juga. Bagaimana dia? Saya rasa tu hidden lah, sebab tu kita tak nampak. Mungkin kena tu unhidden dia. Unhidden. Oh, okay.
Yang animation dia yang tak keluar tu. Yang ini ada keluar, ada. Nampak saja. Frame tu ada. Screen tu ada tapi animation tu tak keluar. Cuba pergi slideshow sana. Klik yang slideshow tu dan tengok boleh play slide ke apa. Tak nampak. Saya sudah play, sudah kalau Dia tidak play dalam screen kami. Screen Zoom dia tak play. okay. Tak tahu kenapa. Saya stop lagi. Masih belum kah? Masih kosong tuh. Yang mana buat ini? Saya Masih sama tengok kamu punya pastor, saya tengok kamu punya tu ada 2 saja yang akan tunjuk. Satu yang ini, yang last tu ada untuk scan untuk pertanyaan. Yang lain itu tiada nampak, is hidden. Yang lain tu dia animation. Dia Jadi ada mesti kena keluar, tu tapi kena animation tu tak keluar. Kami tak nampak animation tu. Cuma nampak yang main frame tu saja. Enggak. Macam-macam. Sabar ya peminat. Kamu boleh buat ni, kamu tunjuk semua saja, tak payah animate. Kamu kan semua lepas biar semua dia keluar dalam screen pastor, lepas tu baru share screen. Saya buka di tempat lain dulu. Sabar dulu ya. Bagaimana? Boleh nampak, baru nampak. Boleh nampak satu. Ya, diploma. Baik, ya. Sekarang saya tunjukkan itu bagian diploma pengajian Kristen. Ini merupakan program yang menawarkan 68 kredit, ya, GPA dia secara akademik ya ambil di kelas 64 dan di luar itu spiritual formation weekend ministry itu adalah 4 kredit. Oke, dan yang kedua adalah sarjana muda kepimpinan Kristen. Sarjana muda kepimpinan Kristen ini biasanya ditawarkan untuk orang yang tidak berniat untuk pelayanan secara full time, tetapi dia memiliki diploma dalam pengajian sekular, dan dia akan mengambil program ini. Jumlah kredit adalah 80, GPA 74 dan non-GPA 6 kredit. Okay? Jadi ini sarjana muda kepimpinan ataupun Bachelor of Ministry. Dan yang berikut ini adalah sarjana muda teologi. Sarjana muda teologi ini jumlah kredit yang diperlukan 110, ya, GPA 98 dan non-GPA 12. Jadi ini juga ditawarkan untuk orang yang
sudah lepas SPM yang ataupun yang sudah ada diploma yang ingin melanjutkan kepada sarjana muda teologi ini untuk orang yang fresh ya, yang ingin meneruskan daripada SPM ataupun lulusan yang apa nama itu yang STPM, Pastor, STPM. STPM, mereka boleh terus Ya. masuk sarjana muda teologi, oke? Dan selanjutnya adalah sarjana muda teologi lanjutan. Nah, ini ditawarkan untuk orang yang sudah ada Diploma of Theology ataupun Diploma of Christian Study. Mereka boleh teruskan untuk sarjana muda teologi lanjutan. Jumlah kredit yang ditentukan untuk menyelesaikan program ini adalah 64. Jadi di sini ada transfer kredit. Ini untuk seminari ataupun sekolah teologi yang ada kerjasama dengan MBTS ataupun yang di bawah ATA. Biasanya 20 kredit itu akan ditransfer daripada program diploma yang diambil sebelum itu yang berkaitan dengan teologi ya, bukan diploma sekular. Jadi 20 kredit akan ditransfer plus dengan 40. Berarti yang mengambil program sarjana muda teologi lanjutan ini, dia hanya perlu 40 kredit secara akademik untuk dia menyelesaikan program ini. Dan 4 yang non-GPA ini adalah merupakan bahagian untuk melengkapkan 64 ini. Oke. Dan ini merupakan program yang boleh kita katakan program undergraduate ya, daripada diploma kepada sarjana muda. Dan selanjutnya kita masuk kepada program ini sudah masuk dalam master level. Satu program yang kita tawarkan adalah Diploma Siswazah Pengajian Kristen ataupun Graduate Diploma of Christian Studies. Jadi program ini kita tawarkan kepada orang yang memegang ijazah sarjana muda sekular ataupun ada master sekular ataupun ada doctorate sekular yang belum ada pendidikan teologi. Mereka kena ambil program ini untuk memulai pengajian teologi mereka. Jadi program ini ditawarkan kepada orang yang memiliki kelayakan sekular tadi itu, dan dia perlu menyelesaikan 32 kredit. Jadi subjek-subjek asas akan ditawarkan di sini untuk menguatkan fondasi teologi mereka. Jadi 30 kredit secara akademik dan 2 kredit untuk pelayanan luar. Oke, dan seterusnya adalah sarjana pengajian pastoral MAPS. Sarjana pengajian pastoral ini biasanya kita tawarkan untuk orang yang memiliki sarjana muda teologi dan dia ingin melanjutkan untuk pengajian pastoral, dia ingin fokus dengan pelayanan pastoral, dia boleh mengambil ini. Ataupun dia ingin ataupun orang yang ingin fokus kepada pelayanan yang secara di gereja ya. Jadi perlu menyelesaikan sebanyak 34 kredit, 30 akademik dan 4 kredit itu adalah non-GPA. Oke, dan seterusnya ada juga sarjana pengajian antar budaya, itu Master of Art and Intercultural Studies. Itu adalah saya boleh katakan untuk orang yang berminat kepada pelayanan misi. Ini adalah program yang cukup menarik ya, untuk kamu ikuti. Dan itu memerlukan 34 kredit untuk selesai. 30 GPA dan non-GPA adalah 4 kredit. Dan selanjutnya adalah sarjana pengajian Kristen, Master of Christian Studies. Dan ini kebanyakan mereka yang ambil GDIPS ataupun diploma siswazah ini, mereka akan meneruskan pengajian mereka ke tahap sarjana pengajian Kristen. Dan
Ini memerlukan 64 kredit untuk selesai, dan ini dibagi kepada 60 GPA dan 4 kredit untuk non-GPA. Oke, dan yang selanjutnya adalah sarjana divinity. Sarjana divinity ini juga boleh diambil oleh orang yang memiliki bachelor. Mungkin nanti boleh tanya ke Franklin, apakah mereka yang ada bachelor diploma itu boleh lanjutkan bachelor diploma pula. Bachelor secara sekular itu boleh lanjutkan kepada sarjana divinity. Tetapi saya pertama dia harus mengikuti diplomasi swasta dulu untuk foundation, dan dia boleh lanjutkan kepada sarjana divinity ini. Jadi untuk program ini dia perlu 90 kredit dan 80 secara akademik, dan 8 kredit adalah untuk non-GPA. Oke, program yang selanjutnya adalah sarjana divinity lanjutan. Sarjana divinity lanjutan ini adalah kita tawarkan kepada orang yang sudah memiliki sarjana muda teologi ataupun bachelor of theology. Jadi dia akan melanjutkan kepada sarjana divinity lanjutan ini. Dia perlu 60 kredit untuk menyelesaikan. 51 adalah GPA dan 9 kredit adalah non-GPA. Jadi ini banyak diambil oleh orang-orang yang sudah memiliki sarjana muda teologi. Ya. Dan yang terakhir, ya, program yang ke-11 adalah kedokteran pelayanan Kristen ataupun Doctor of Ministry. Jadi untuk program ini dia memerlukan 45 kredit untuk selesai, ya. Jadi ini biasanya diambil oleh orang yang sudah memiliki sarjana divinity ataupun program master yang lain yang sesuai untuk dilanjutkan kepada program DMIM ini. Oke, jadi ini secara singkat ya saya sampaikan program-program yang ditawarkan untuk jabatan bahasa untuk setakat ini, ya. Jadi mungkin pada tahun-tahun yang akan datang pasti ada program-program yang baru yang akan kita buka ya untuk program bahasa. Nah, oleh sebab itu nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan program ini kita boleh tanya di bagian ruang pertanyaan nanti, ya. Dan ya, jadi kalau saudara berminat untuk ambil program ini, saudara boleh ya menulis kepada kita di info@mbts@gmail.com dan ataupun scan QR code ini untuk mendapatkan maklumat yang lebih lanjut. Oke, saya sampai di sini penjelasan saya berkaitan dengan program ini, dan saya berikan masa seterusnya untuk Pastor Nicholas. Oke, terima kasih Pastor Sumping untuk penerangan tentang program-program yang ditawarkan untuk tahun 2024. Oke, seterusnya kita berikan waktu ini kepada Dr. Franklin. Ya, shalom sekali lagi ya. Bagi yang mungkin lambat masuk, jadi tidak mendengar message saya di awal tadi ya. Biar saya sekali lagi ya ucapkan selamat datang ya, dan selamat berkenalan dengan MBTS, khasnya dengan saya sendiri, dengan rakan seperjuangan saya di MBTS, Pastor Simon Sumping. Ya, sebenarnya nama pastor ini adalah Simon, dalam IC dia Simon Sumping ya. Jadi untuk tidak keliru dengan Pastor Sumping yang satu lagi, saya selalu panggil beliau Pastor Simon ya, supaya kita tidak keliru ya. Ya, jadi kami berdua pada waktu ini adalah pensyarah full time di kampus Pulau Pinang, kampus MBTS. Dan kita juga ada 2 orang rakan sekerja separuh masa ya, yang menolong dari segi admin dan juga mengajar, yaitu Pastor Nicholas
dan kita juga ada Sister Ibu Elizabeth, ya, Ibu Elizabeth yang merupakan isteri kepada Pastor Simon yang baru menyertai kita secara part-time di kampus Penang bulan 11 ini, mulai bulan 11 ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena memberikan ya hamba-hambanya ya pekerjanya untuk membantu kita di MBTS ini ya. Bagaimana jabatan ataupun program bahasa Malaysia ini berkembang di dalam 3 tahun kebelakangan ini adalah sesuatu yang di luar jangkaan saya sendiri ya. Apabila kita memulakan program bahasa Malaysia di MBTS pada tahun 2004 ya, kita tidak punya ramai pelajar ya. Kita hanya ada penuntut-penuntut yang datang secara intensif ya, sekali-sekala ya, di Pulau Pinang, di Kuala Lumpur, kemudian kita mulai intensif di Sarawak dan juga di Sabah ya. Dan kita tidak punya ramai pelajar, tetapi dalam 3 tahun, hanya 2 tahun kebelakangan ini ya, kita telah berkembang dan kita memiliki dalam hampir 200 bilangan pelajar ya, yang mengikuti program-program kita dari peringkat diploma sampailah ke peringkat master ya. Dan pada tahun ini sebenarnya kita telah membuka untuk pelajar-pelajar memohon untuk mendaftar ke dalam program kedoktoran ya, doktor pelayanan ya, ataupun Doctor of Ministry ya. Jadi kita amat bersyukur kepada Tuhan kerana banyaknya pelajar yang sudah berpengalaman dalam pelayanan yang datang belajar di sini sebenarnya telah memperkayakan pembelajaran semua ya. Kita dapat mendengar perspektif dalam perbincangan dalam kelas dan semua itu. Dan itu adalah satu berkat untuk MBTS. Jadi pada malam ini saya hanya ingin bicara singkat ya untuk memberi cabaran ya, tantangan kepada kita untuk mempertimbangkan kenapa ya kita perlu datang ke MBTS ya. Apakah tidak cukup kalau kita hanya belajar Alkitab ataupun membaca buku-buku yang ada ya. Kalau boleh buat semua itu, mengapa perlu seminari ya? Mengapa perlu mengikuti kelas ya? Sebab bukan semua orang percaya bahawa perlu ke seminari untuk belajar ataupun untuk memperlengkapkan diri untuk pelayanan. Walau bagaimanapun, saya ingin berkongsi firman Tuhan ini ya, dengan harapan ia akan memberikan satu dorongan kepada kita. Dalam 2 Timotius 2 ayat 15 ya. 2 Timotius 2 ayat 15. 2 Timotius 2:15. Ia berkata, berusahalah supaya ternyata kamu diredai Allah. Seorang pekerja yang tidak perlu berasa malu, yang menyebarkan kebenaran dengan sewajarnya. Dalam bahasa Inggris, ya, dia kata, do your best to present yourself to God as one approved. Ya, approved. Ya, diredai dalam bahasa Melayu ini. Approve itu adalah yang diterima ataupun dilayakan ya, oleh Tuhan sendiri. Ya. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Seorang pekerja yang tidak perlu berasa malu dan menangani ya, firman Tuhan ataupun firman kebenaran itu dengan sewajarnya. Ya. Jadi bagi saya adalah amat penting ya untuk kita belajar atau melatih diri kita untuk menangani firman Tuhan, mentafsir dan mengaplikasikan firman Tuhan dengan sewajarnya. Ya. Dalam pengalaman saya mengajar, saya telah mengajar ya pastor-pastor yang sudah lama melayani.
tetapi di dalam kelas saya apabila kita melakukan kelas khotbah contohnya ya, ternyata bukan merendahkan pastor ya. Saya melihat bahwa ramai lagi kita yang masih perlu mempertajamkan lagi, perlu memperhalusi skill kita dalam menerjemah dan memahami dan mengaplikasikan firman Tuhan. Ya. Jadi itu hanya akan dapat kita lakukan ya kalau kita belajarlah dan bila kita mendengar satu sama lain itu belajar bersama-sama, khasnya bagi orang yang lebih berpengalaman ataupun kurang berpengalaman tetapi mempunyai perspektif yang berbeza dari sudut tertentu ya. Banyak yang sudah ada pengalaman pelajar kita di dalam kelas kita ni, ada yang sudah banyak pengalaman melayani. Tetapi ada juga yang banyak pelayanan bekerja di luar, bukan melayani sepenuh masa. Dan apabila kedua-dua ini bertemu di dalam kelas, ia adalah seperti kata orang putih iron sharpens iron ya. Seperti besi mengasah besi ya. Jadi itulah nilainya, itulah bagi saya itu adalah sesuatu yang amat bermakna ya. Apabila kita belajar di seminari, kita akan berjumpa, berhadapan dengan orang-orang yang dari latar belakang yang berbeza ya, dan kita berbincang dalam kelas. Kalau kita belajar sendiri, kita hanya belajar seorang diri, kita membaca sesuatu sendirian dan kurang peluang untuk kita dapat berinteraksi, mendengar pandangan orang lain tentang apa yang kita telah baca itu ya. Kita mungkin ingat pandangan kita itu cukup mantap ya. Tapi kalau kita mendengar lagi pandangan orang lain, dalam kelas biasanya ada 10 orang, sekurang-kurangnya mungkin lebih. Jadi kita mendengar pandangan daripada lebih 10 orang dan itu akan mencabar kita ya. Kita akan mempertimbangkan semula. Saya ingat mantap pandangan saya ini, tapi rupa-rupanya ada orang ada pandangan yang berbeza yang juga mantap ya. Jadi kalau kita di dalam sebuah kelas kita belajar bersama-sama, kita akan ada kesempatan seperti ini yang sangat berguna, yang sangat penting ya. Saya ada degree di dalam humanities ya, sosiologi dan antropologi ya, dan dalam bahasa Inggris dan juga dalam seni persembahan. Itu adalah degree saya, bachelor degree ya, Bachelor of Arts. Dan masa saya belajar di universiti, saya juga banyak membaca buku-buku tulisan, buku-buku teologi yang ditulis oleh penulis-penulis yang terkenal. Juga saya banyak ikut seminar ya. Saya banyak ikut seminar-seminar macam bagaimana untuk menterjemah Alkitab, bagaimana untuk memuridkan semua itu ya. Tetapi walaupun saya ada semua itu, bila saya membuat keputusan untuk menyambung pelajaran saya di dalam bidang teologi, saya menerima sesuatu yang lebih berharga lagi ya. Saya melihat bahwa apa yang saya sudah ada bertahun-tahun selama ini masih belum cukup ya. Bila saya masuk seminari ya, saya buat MDiv ya, daripada bachelor degree saya masuk ke dalam program MDiv sepenuh masa ya. Seperti Pastor Nicholas juga masuk sepenuh masa mengikuti MDiv selepas ada bachelor degree ya. Jadi kemudian saya mendengar rupa-rupanya ya banyak lagi pandangan, banyak lagi cara kita untuk menilai atau mempertimbangkan semula apa yang kita sudah tahu ya. Apa yang kita mungkin sudah mantap tetapi rupa-rupanya masih banyak lagi ruang untuk kita bertumbuh, berkembang, untuk belajar lebih lagi ya. Dan lepas ada master, kenapa perlu belajar lagi ya? Kenapa perlu ambil PhD lagi ya? Jadi itu juga saya lalui dan saya tidak belajar terus selepas saya habis MDiv ya. 16 tahun saya tidak ada belajar, saya hanya melayani ya, di ladang misi ya, melayani di Kuala Lumpur, di misi, kemudian pergi ke Nepal ya. Saya tidak belajar ya. Kenapa saya tidak belajar ya? Bukan kerana saya anggap saya sudah cukup, saya sudah ada, tetapi saya menumpukan waktu dan usaha saya ke dalam pelayanan. Sehingga saya merasa
seperti saya rasa macam tidak cukup sudah apa yang saya ada. Saya perlu belajar lagi, perlu pertingkatkan, ya. Sebab itu saya sambung ke PhD lagi. Dan bila saya belajar lagi, saya rasa banyak betul juga benda yang kita masih belum tahu rupa-rupanya, ya. Jadi sebab itu saya ingin memberikan cabaran ataupun tantangan kepada kita yang masih belum membuat keputusan untuk belajar ataupun untuk mengikuti pendidikan teologi, ya, supaya kita mempertimbangkan, ya, supaya kita melihat ini sebagai satu kesempatan, ya. Kita punya tema ialah hidup ini singkat, ya, hidup ini singkat. Kita tidak tahu berapa lama waktu yang kita ada, tapi sesingkat waktu yang kita ada, biarlah kita menjadi pedang yang tajam, yang cukup tajam, ya, yang cukup tajam untuk menembusi, ya, menembusi dinding-dinding yang tebal itu, yang susah untuk ditembusi, yaitu, ya, insan-insan yang masih belum memahami, yang masih belum dekat dengan Tuhan, yang masih belum cukup mengerti Tuhan kita dan rencana Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi kita perlu menjadi agen-agen Tuhan, ya, untuk membawa pencerahan itu ke dalam di kalangan mereka ini yang perlukan lebih pencerahan. Dan kita juga mahu supaya kita lebih berkesan, ya. Jadi sekarang kesempatan itu semakin banyak, ya, walaupun kalau kita tidak dapat datang ke seminari sepenuh masa, kita boleh belajar secara online seperti kata Cikgu Sharon itu, ya. Kita ada belajar online. Kalau kita sudah melayani sepenuh masa, kita tidak dapat meninggalkan pelayanan kita, kita masih boleh menyambung pelajaran kita lagi secara online, ya, untuk mempertingkatkan. Saya tahu kalau kita berhenti belajar, kalau kita tidak sambung belajar, kan kita seperti berada di takuk yang sama, ya. Kita melayani, memang melayani, tetapi kita akan rasa macam kekeringan, cepat kekeringan, ya, cepat gersang, tandus, ya. Tetapi kalau kita terus belajar, kita akan sentiasa mendapati sesuatu yang baru. Saya rasa ada banyak di antara kita yang baru sambung belajar baru-baru ini, kan, setahun yang lepas. Saya rasa apa yang saya katakan ini sangat betul, ya. Bagi yang lama tidak belajar tetapi balik belajar mulai tahun lepas. Saya rasa Anda semua merasakan hal ini. Kita rasa recharge, kita rasa refresh, kita ada sesuatu yang baru yang kita boleh tawarkan lagi, yang kita boleh berikan lagi ke dalam pelayanan kita, ya. Jadi sebab itu ini bukan menjual MBTS seperti salesman, ya, tetapi kita mau beritahu kepada Anda semua bahawa MBTS boleh menjadi satu alternatif yang bermakna bagi Anda semua. MBTS boleh menjadi satu pilihan yang mungkin akan memberikan sesuatu yang baru, yang akan memberikan suatu kesan yang luar biasa di dalam pelayanan Anda di masa depan, ya. Bagi yang tidak begitu tahu apakah rencana Tuhan untuk masa depan pelayanan Anda semua, Anda juga perlu give yourself a chance, ya. Berikan diri Anda peluang untuk meneroka, untuk mencuba. Belum cuba belum tahu, ya, kata orang, ya. Dan kalau kita tidak tahu, rasa tidak tertarik untuk belajar, cubalah, ya. Coba kenalilah MBTS, kenalilah seminari, alam pembelajaran di seminari. Kalau tidak kenal, maka kita tidak cinta, ya. Saya mau ingatkan sekali lagi, ya. Jadi itu saja yang ingin saya sampaikan, ya. Kita seperti tidak banyak masa untuk pertanyaan, walau apapun, ya, kita ada dalam 8 menit lagi, ya. Jadi kalau ada yang tidak dapat dijawab pada malam ini, ya, boleh saya rasa itu boleh di type di dalam chat kah, atau, ya, kita boleh mungkin ada caralah kita tanya Pastor Nicholas bagaimanakah caranya untuk
menjawab soalan-soalan yang mungkin tidak sempat dijawab pada malam ini. Tapi kalau ada soalan sudah, type saja dan lontarkan ke dalam chat itu ya, chat box itu. Jadi kita kalau tidak ataupun tinggalkan email ke atau gunakan kita punya QR itu tadi, boleh scan dan boleh memberi respon dan kita boleh respon lagi. Terima kasih ya, Tuhan memberkati. Saya berikan waktu ini sekali lagi. Kembali kepada Pastor Nicholas. Oke, terima kasih Dr. Franklin untuk paparan itu tadi. Jadi sekarang sebenarnya kita adalah dalam sisi soal jawab, ya. Tapi waktu kita agak singkat, tinggal. Jadi silakan ya untuk bertanya. Tapi saya ingin baca satu chat ya, ada satu chat dalam chat box ini daripada Thomas, ya, Thomas Kaya Bakery. Dia kata, Shalom, jika saya ingin menyambungkan pelajaran ke sarjana muda dan telah grade diploma pengajian Alkitab, mana satukah saya bisa ambil? Sarjana muda teologi atau sarjana muda lanjutan teologi? Okey, saya akan menjawab ya. Sarjana diploma pengajian Alkitab adalah satu diploma yang tidak diiktiraf oleh ATA. Ya. Itu adalah satu diploma seperti kalau kita tidak ada SPM, ya, kita akan mula dengan sijil, biasanya begitu kan. Dan sijil itu pun tidak cukup untuk mencapai SPM sebenarnya. Jadi kita tawarkan diploma supaya sijil campur diploma pengajian Alkitab itu boleh kira-kira setaraflah dengan SPM, ya. Dan maksudnya kalau yang sudah ada diploma pengajian Alkitab, Anda masih perlu menyambung diploma yang lebih tinggi lagi, setahap lebih tinggi, ya. Diploma yang lebih tinggi daripada diploma pengajian Alkitab ialah diploma pengajian Kristian, ya. Itu lebih tinggi daripada diploma pengajian Alkitab. Kita akan lihat kalau kita boleh transfer beberapa kredit lah, ya. Sebab sijil campur diploma pengajian Alkitab masih tidak cukup untuk cover semua foundation ataupun kursus-kursus fondasi yang kita perlukan untuk melanjutkan ke peringkat bachelor CTE, bachelor sarjana muda lanjutan, ya. Boleh terus sambung saja, tapi masuk dahulu ke dalam diploma pengajian Kristian. Jadi kita ada beberapa tahap ya. MTS pun kita ada ini kebanyakannya dikelolakan oleh kita punya partners ya. Partner-partner kita seperti NTM ya, ataupun sekolah-sekolah Alkitab yang lain yang ada di luar sana yang ada partnership dengan MTS ya. Dan selepas peringkat sijil ada diploma, tapi itu diploma pengajian Alkitab yang setahap lebih rendah daripada pengajian Kristen. Ya. Jadi tahap seterusnya selepas diploma pengajian Alkitab ialah diploma pengajian Kristen. Ya. Itu seperti lanjutan, ya, kita lanjutkan, kita masukkan ke dalam program itu. Ya. Saya harap itu menjawab ya. Oke. Ada lagi pertanyaan dalam chat box ini daripada DC Morgan. Adakah MBTS mengiktiraf sijil dari Malaysia Grace Bible Institute (MGBI)? Saya ada sijil diploma daripadanya dan sarjana muda pendidikan Kristen dari UPM. Adakah MBTS mengiktiraf sijil dari Malaysia Grace Bible Institute (MGBI)? Dr. Franklin boleh jawab ini. MBTS takluk kepada peraturan yang ditetapkan oleh ATA ya. ATA ya. Jadi sijil adalah ATA tidak mengiktiraf mana-mana sijil yang di mana-mana sekolah teologi. ATA hanya mengiktiraf Diploma of Theology. Ya.
Diploma of Theology. Diploma teologi itu yang diiktiraf oleh ATA dan itu setakat ini ya ada dikeluarkan oleh METS, METS yang di Miri, juga MTS saya rasa, mungkin juga BCM kalau saya tidak silap ya, dan MBS ya. MBTS sendiri Diploma of Theology lagi buat masa ini. Kita tidak tawarkan Diploma of Theology, tapi kita menawarkan Diploma of Christian Studies, di mana itu akan menjadi landasan bagi yang mau masuk ke dalam Bachelor of Theology. Ya. Kita tidak iktiraf, ya. Dan kita boleh lihatlah berapa kredit atau unit yang sudah diambil di dalam sijil, dan kita boleh gabungkan mungkin menjadi 3 kredit atau 2 kredit, dan kita akan boleh transferkan itu ke dalam elektif, ya, elektif. Sebab kita tidak boleh terima ialah kerana kita tidak tahu dari segi tugasan yang diberikan, adakah ia setaraf dengan tugasan yang kita berikan di tahap diploma yang kita buat di MTS. Ya. Jadi kita kena tengok transkrip lah dulu. Jadi saya tidak boleh kata kita iktiraf atau tidak iktiraf. Ya, susah sikit. Bagi yang sudah ada bachelor pendidikan sekular, TESOL dan semua itu, ya, anda memang boleh masuk terus ke dalam program MDiv, MCS pun graduate diploma, ya, diploma siswazah kita panggil. Sebenarnya diploma siswazah ini tidak perlu, hanya perlu diambil oleh mereka yang tidak pasti. Kalau anda mau belajar cukup lama untuk mendapat ataupun MCS, ya. Jadi kalau anda memang bertekad untuk tamatkan MDiv ataupun MCS, Masters of Christian Studies, ya, maka anda sepatutnya tidak mendaftar untuk Graduate Diploma in Christian Studies. Ya. Graduate Diploma in Christian Studies ini, GDIP ataupun Diploma Siswazah, ini adalah untuk orang yang tidak mau belajar lama. Mereka hanya mau belajar dalam setahun atau setahun lebih dan dapat graduate diploma. Ya. Jadi ini untuk pilihan untuk mereka yang mau belajar foundation dalam teologi tetapi tidak dapat komit dalam masa yang lama. Ya. Jadi kalau yang dapat komit untuk belajar 3 tahun, jadi kenapa ambil GDIP? Ya, kenapa mau mula dengan graduate diploma? Masuk teruslah kepada Master of Christian Studies ataupun Master of Divinity. Ya, sebab memang sudah layak kalau sudah ada sarjana muda sains atau sarjana muda sastra, ya, layak untuk masuk terus. Ya. Ada lagi soalan? Oke, ya masih ada soalan. Ya, jadi dari Thomas Kayani juga tadi. I think ini lebih kurang macam soalan yang pertama itulah, kalau ada kalau udah ada SBM, NTI bersama diploma NTM, ya, diploma NTM pengajian Alkitab. Ya. Jadi soalannya saya rasa sama dengan atas tadi ya. Sebenarnya yang diploma pengajian Alkitab ini adalah dikeluarkan oleh MBTS juga. Jadi itu adalah program MBTS, ya. Jadi maksudnya masih perlu upgrade kepada Christian Studies, diploma in Christian Studies. Tapi kredit yang sudah diperolehi itu akan dimasukkan, akan ditransferkan, sebab itu adalah program MBTS sendiri, ya. Boleh dimasukkan dan sambung sajalah, maksudnya perlu tambah sahaja untuk menamatkan diploma in Christian Studies sebelum melanjutkan, dan selepas itu boleh masuk kepada Bachelor of Theology secara lanjutan juga. Ya. Saya ada nampak soalan yang satu lagi. Bekas pelajar MBTS yang sudah tamat Master of Divinity, apakah perlu mendaftar lagi untuk menyambung? Ya, harus mendaftar, harus melalui proses permohonan dan
permohonan untuk masuk program Doctor of Ministry lah, kalau mau masuk Doctor of Ministry ataupun Master of Theology kan. Jadi itu memang perlu memohon sekali lagi lah, mengikuti proses yang biasa. Oke, ada lagi soalan? Ya, boleh secara audio, boleh secara ya. Kita juga sudah bagi number tadi ya, number untuk PN. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, boleh antarkan ke sana lah. Ya, nomor yang diberikan itu adalah nomor WhatsApp. Jadi boleh kemukakan soalan Anda kepada nomor itu ya. Dan kita akan menjawab dalam WhatsApp. Nantilah ya. Kalau soalan saya rasa sudah pukul 10.04 kalau jam di komputer saya ini, dan saya tidak mau menahan Anda semua lebih lama lah sebab ya, saya mau ikut waktu. Pastor Nicholas boleh teruskan. Oke, kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, kalaupun ada ya, Anda boleh antarkan soalan kepada nomor yang tertera tadi di dalam chat box kita ini. Oke, terima kasih kepada semua yang telah join kita pada malam ini. Saya harap sedikit sebanyak Anda mendapat info daripada sesi ini. Ya, kiranya kalaupun belum jelas, Anda boleh bertanya ya, menggunakan ruang ataupun saluran yang sudah diberikan oleh pihak kami. Jadi kita akan menutup sesi ini dan kita jemput Pastor Sumping untuk berdoa penutup ya malam ini. Oke, baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan telah berikan untuk kami pada malam ini. Dan banyak informasi yang telah kami sampaikan kiranya dapat dipahami dan dimengerti dengan jelas. Dan kami doakan juga mungkin ada di antara yang hadir pada malam hari ini merasa bahwa Tuhan menggerakkan untuk melanjutkan pengajian. Tuhan kiranya Engkau terus bekerja dan memberikan keyakinan juga agar mereka juga akan membuka diri dan menyerahkan diri untuk pelayanan Tuhan yang sangat luas di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau akan terus menyertai setiap pribadi kami dalam kami mencari maksud dan kehendak Tuhan dalam tujuan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk malam ini karena Engkau telah menyertai kami dari awal sampai akhir. Dan kami tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan masa ini dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, terima kasih semua. Selamat malam. Selamat malam. Tuhan Terima kasih. Selamat malam. Bye. Selamat malam. Selamat malam. Baik, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih moderator. Boleh pun live. Terima kasih Pastor Sumping. Terima kasih Pastor Nicholas. Oke, selamat malam ya. Ya, selamat malam semua. Saya mau cabut dulu.